Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Mulia Adia Fitri, NIM 22029028. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bilangan prima, yang mana dosen pengampu mata kuliah sejarah matematika, yaitu Ibu Dr. Anelis, MSI. Sejarah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat lebih dari satu yang habis dibagi satu, dan bilangan itu sendiri, atau bilangan bulat positif, lebih besar dari satu yang memiliki tepat hanya dua faktor, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Bilangan selain bilangan prima yang memiliki lebih dari dua faktor dan selain bilangan satu disebut sebagai bilangan komposit. Bilangan satu adalah kasus khusus, tidak termasuk ke dalam bilangan prima atau bilangan komposit. Sejarah bilangan prima, manusia telah mengenal bilangan prima sejak 6500 sebelum Masehi. Tulang Isangu yang ditemukan pada tahun 1960 sekarang disimpan di Museum de History Naturelle di Brussels, membuktikan hal tersebut. Ini merupakan gambar dari tulang Isangu, yang mana tulang Isangu memiliki tiga baris taki, salah satu kolomnya memiliki 11, 13, 17, dan 19 taki, yang merupakan bilangan-bilangan prima antara 10 hingga 20. Ada petunjuk dalam catatan Mesir kuno bahwa mereka punya pengetahuan tentang bilangan prima. Di Mesir, fraksi ekspansi di Rehain Papyrus misalnya memiliki bentuk yang berbeda untuk bilangan prima dan komposit. Namun catatan awal yang masih bertahan, studi eksplisit di bilangan prima berasal dari Yunani kuno. Buku Elements karya Euclid diterbitkan sekitar 300 tahun sebelum Masehi yang menjadi bukti beberapa hasil terkait bilangan prima. Pada bagian 9 dari elemen, Euclid menulis kemungkinan terdapat begitu banyak bilangan prima, mendekati tak hingga. Euclid juga memberi bukti teori dasar dari aritmatika, di mana setiap bilangan bulat dapat ditulis sebagai hasil perkalian bilangan prima secara unik. Pada buku Elements, Euclid menyelesaikan masalah tentang bagaimana menciptakan angka sempurna di mana bilangan bulat positif setara dengan jumlah dari pembagi positif menggunakan bilangan prima Mersenne. Selanjutnya yaitu pada tahun 2000 sebelum Masehi, Eratosthenes membuat algoritma untuk menghitung bilangan prima yang dikenal juga sebagai saringan Eratosthenes. Al- Algoritma merupakan salah satu algoritma yang pertama kali ditulis Eratosthenes, meletakkan angka pada kotak dan mencoret berbagai angka yang tergolong kelipatan akar kuadrat sehingga angka tersisa merupakan bilangan prima. Namun, saat Dark Ages di mana intelektual dan sains mengalami tekanan, tidak ada lagi karya berikutnya yang membahas bilangan prima. Pada abad ke-17, ahli matematika seperti Fermat, Euclid, dan Gauss masih mulai merasa pola yang muncul pada bilangan prima. Berawan Prancis Marin Mersenne memandang bentuk bilangan piramida 2P dikurang 1 dengan P prima, kemudian bilangan tersebut disebut sebagai bilangan prima Mersenne. Untuk menghormatinya, 4 bilangan prima Mersenne pertama adalah M2 sama dengan 3, M3 sama dengan 7, M5 sama dengan 31, dan M7 sama dengan 127 yang dikenal di zaman kuno. Kelima, M13 sama dengan 8191 ditemukan anonymously sebelum tahun 1461. Perkembangan penting berikutnya dilakukan oleh Fermat pada abad
pada awal abad ke-17, ia menyatakan bahwa P adalah prima, maka untuk setiap bilangan bulat A, kita mendapat A pangkat P sama dengan A modulo P, atau lebih jelasnya, P dapat membagi A pangkat P A pangkat P dikurang A tanpa sisa, namun tidak semua angka dapat memenuhi formula ini. Contohnya, 341 bukan bilangan prima karena 31 dikali 11 sama dengan 341, tetapi 2 pangkat 431 dikurang 2 dapat dibagi 341. Format menulis surat kepada matematikawan lain pada masanya, yaitu Martin Marson. Pada salah satu dari surat yang ia kirimkan, Fermat mengungkapkan bahwa bilangan yang dihasilkan 2 pangkat n tambah 1 akan selalu prima jika adalah pangkat dari 2. Selanjutnya yaitu ada Euler, bekerja di teori bilangan termasuk banyak hasil mengenai bilangan prima. Dia menunjukkan deret tak hingga 1/2 tambah 1/3 tambah 1/5 tambah 1/7 tambah 1/11 tambah titik-titik adalah divergen. Tahun 1747 ia menunjukkan bahwa angka sesempurna dapat dalam bentuk bilangan bulat 2P kurang 1, 2P kurang 1, di mana faktor kedua adalah Mersenne prima. Selanjutnya yaitu Gauss, yang mana Gauss mempelajari kepekaan bilangan prima. Dia menemukan hubungan antara sebuah bilangan dengan jumlah bilangan prima yang lebih kecil dari bilangan tersebut. Dia mengemukakan Px x per log x, yang mana sehingga lim n mendekati tak hingga n Vx per x per log x sama dengan 1. Pernyataan tersebut dikenal sebagai teorema bilangan prima, seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Jika x-nya 10 pangkat 3, maka Vx-nya 168, x log x-nya x per log x sama dengan 144,8, dan Vx per X per log X 1160. Selanjutnya yaitu kegunaan bilangan prima. Yang pertama yaitu kode keamanan atau teknologi. Digunakan untuk keamanan dalam penggunaan password. Salah satu teknik yang digunakan adalah enkripsi. Selanjutnya kode ATM dan brankas. Karena polanya yang tidak beraturan, bilangan prima sangat cocok digunakan untuk kode-kode rahasia. Lalu aplikasi dari bilangan prima. Saat ini bilangan prima memiliki beberapa aplikasi, terutama dalam proses pengkodean dengan komputer. Salah satunya adalah ekspresi enkripsi. Enkripsi adalah suatu proses transformasi data menggunakan perhitungan tertentu sehingga tidak dapat dibaca oleh orang lain kecuali bagi mereka yang telah mengetahui cara perhitungan tersebut. Jadi kesimpulan dari sejarah bilangan prima yaitu bilangan prima merupakan bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan ini memiliki keistimewaan yaitu tidak adanya pola yang mengatur kemunculannya. Bilangan prima ini nampak muncul secara acak. Masyarakat pertama yang diketahui telah mempelajari bilangan prima ini secara lebih mendalam adalah para matematikawan dari Yunani kuno. Selain itu, banyak ahli matematika mencoba untuk mengungkapkan misteri dari bilangan prima ini pada abad modern. Saat ini bilangan prima diaplikasikan pada komputer dalam pengkodean. Selain itu, pencarian bilangan prima terbesar masih terus dilakukan. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai materi sejarah bilangan prima. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.